Selamat sore, salam damai dan penuh kasih bagi Anda semua. Apa kabarnya untuk para suster, romo, bruder, frater, dan juga ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, terutama untuk oma dan opa yang saat ini menyaksikan dan berjumpa kembali di acara Hikmat Kehidupan, di mana acara Hikmat Kehidupan ini telah mengulas beberapa dari kehidupan sisi dari mulai anak-anak, kemudian juga di masa remaja dan keluarga. Dan pada hari ini kita berjumpa untuk mengulas hikmat kehidupan seputar hidup dan iman lansia. Dan tentu saja hikmat kehidupan ini akan dipersembahkan dan juga diberikan oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dan tentu saja saya, Susiana Suwadi, akan mendampingi Bapak Kardinal dalam nanti memberikan hal-hal yang diperlukan bagi oma opa, ibu bapak semua, dan kita semua. Sekarang kita sapa Bapak Kardinal. Selamat sore Bapak Kardinal. Selamat sore Ibu. Salam sehat selalu. Amin. Bapak Kardinal, amin. Dan di tengah kesibukan Bapak Kardinal, terlihat selalu segar dan penuh sukacita. Dan diharapkan kita semua juga demikian halnya. Mungkin Bapak Kardinal ingin menyapa untuk para lansia yang saat ini menyimak dan juga semua. Iya, selamat sore Oma dan Opa. Saya kemarin mendapat salam. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya di dalam surat gembala di Keuskupan Agung Jakarta ini, Oma dan Opa disebut secara khusus. Bukan hanya ibu dan bapak, tetapi Oma dan Opa. Dan rupanya yang kecil ini ternyata sangat berarti. Meskipun yang kemarin-kemarin belum disebut Oma dan Opa, tetapi saya yakin seluruh keluarga, termasuk saya tentu saja, sangat menghormati Oma dan Opa sekalian. Selamat sore, salam sehat, berlimpah berkat. Terima kasih Bapak Kardinal. Dan memang pada hari ini khusus kita akan mendapatkan hikmat untuk kehidupan kita semua. Bagi saya yang belum masuk masa lansia, tapi saya juga mempersiapkan diri Bapak Kardinal. Sehingga nanti banyak sekali bekal-bekal yang akan didapatkan oleh kita semua. Baik, tentu saja banyak juga pertanyaan yang sudah masuk. Dan di masa pandemi ini pasti oma opa terutama dan semua yang menyimak juga dilatih untuk bagaimana kita sabar terhadap apa yang kita sebut di masa-masa banyak terjadi virus corona dan juga hal-hal lain yang diakibatkan karenanya. Nah untuk itu pasti semua juga telah berlatih diri untuk bagaimana menyikapinya. Dan untuk hal ini bisa ditambahkan dengan hikmat yang akan diberikan Bapak Kardinal dengan beberapa pertanyaan. Dan kita mulai saja untuk pertanyaan pertama yang datangnya dari Bapak Andri, Paroki Santo Yusuf dari Blitar. Ini dari Blitar Bapak Kardinal. Nah, Bapak Andri bertanya, bagaimana mengatasi kesepian karena anak cucu sudah tidak tinggal bersama? Warisan iman apa yang bisa diberikan karena waktu berkumpul dengan keluarga bersama juga terbatas? Nah, ini pertanyaan dari Bapak Andri, Bapak Kardinal. Iya. Sebetulnya yang mesti menjawab atau menanggapi pertanyaan ini adalah komunitas senior,
komunitas keluarga-keluarga lansia yang pasti mempunyai pengalaman yang sama dan pasti juga mencoba memaknai pengalaman itu. Ada yang berhasil sedikit, ada yang berhasil semua, lalu bisa saling berbagi pengalaman. Tentu saya mencoba menanggapinya sejauh dapat saya mengartikan pertanyaan itu. Yang pertama, yang perlu dijawab, yang perlu ditegaskan adalah bahwa hidup berkeluarga itu adalah jalan menuju kesucian. Jadi pengalaman apapun sejak keluarga itu muda, sampai keluarga itu medior, sampai keluarga itu senior, ya tetap sama. Keluarga adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan kasih, untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Oleh karena itu, nah ini mungkin yang secara konseptual gampang dikatakan, tetapi dari pengalaman tidak gampang. Kesepian adalah bagian dari hidup berkeluarga. Khususnya ketika sudah senior, seperti tadi dikatakan, anak-anak sudah berkeluarga, sudah pergi, cucu juga sudah tidak jadi satu. Salah satu akibatnya adalah kesepian. Oleh karena itu, yang paling penting menurut saya adalah keyakinan iman bahwa setiap pengalaman yang baik, yang kurang baik, yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan adalah tangga atau langkah maju menuju kesempurnaan kasih. Sekali lagi saya tahu apa yang saya katakan, gampang dikatakan, tetapi tidak gampang ketika mengalami itu. Teorinya, kesepian itu mesti bertumbuh menjadi keheningan. Sangat berbeda. Kesepian itu membuat cemas, keheningan itu membuat orang damai. Itu tentu soal lain untuk kita bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak biasa dibicarakan, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang sering dikatakan atau sering saya baca. Bahwa hidup, ini salah satu definisi hidup ya. Hidup adalah suatu proses kehilangan. Biasanya kan orang mengatakan proses menuju kedewasaan, menuju kebahagiaan dan sebagainya. Salah satu rumusan dari hidup adalah proses kehilangan. Tetapi bukan kehilangan begitu saja, kehilangan yang bermutu. Aneh juga ya kalimat ini. Saya mengambil contoh begini. Ketika seorang anak lahir ke dunia ini, dia sudah kehilangan. Apa yang hilang dari seorang bayi yang lahir? Keamanan di dalam rahim ibunya. Ketika dia berada di dalam rahim ibu kan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ketika dia lahir, dia merasakan panasnya matahari, polusinya udara, itu sudah kehilangan. Ketika dia menjadi anak-anak, sudah lain, tidak ada orang tua atau kakak adik yang menjewer bayi kan tidak ada. Tetapi ketika dia sudah bertambah umur, mulai tanda petik nakal, umur 5 tahun, 6 tahun, dia sudah mulai nakal, nanti sudah mulai ada apalah untuk mengingatkan anak itu supaya tidak nakal. Menjadi remaja, menjadi dewasa. Ketika orang menjadi dewasa, dia sudah berpikir mengenai masa depan. Anak-anak belum. Anak-anak ya bisa hari ini saat ini menangis, nanti 10 menit lagi dia bisa tertawa terbahak-bahak. Itu tidak mungkin untuk orang dewasa. Dia sudah berpikir mengenai masa depannya, anak-anak belum. Itu sudah kehilangan lagi dan begitu terus ketika Bapak memilih untuk hidup berkeluarga,
Bapak sudah kehilangan juga pilihan-pilihan yang lain. Dan begitu seterusnya, ketika masih muda, main sepak bola juga gagah, lari juga kenceng. Dan nanti kalau sudah usianya 60, 65 kan ngos-ngosan, kehilangan lagi. Nah, salah satu kehilangan itu adalah yang Bapak sampaikan itu. Kehilangan kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Tetapi saya yakin itulah jalan menuju kesempurnaan kasih. Rela kehilangan. Anak-anak mencari jalan hidupnya sendiri. Cucu-cucu mencari jalan hidupnya sendiri. Pengorbanan orang tua menurut bayangan saya, salah satu yang paling berat justru itu. Ketika melepaskan anak-anak, melepaskan cucu-cucu untuk mencari jalannya sendiri. Itu adalah makna dari kehilangan. Nah, caranya mengatasi kesepian seperti apa? Itulah yang tidak gampang ya. Pasti saya membayangkan tidak mungkinlah anak-anak, cucu-cucu kalau dibesarkan di dalam keluarga dengan kasih yang tulus, tidak akan pernah mengunjungi eyang-eyangnya, opa-omanya lagi. Pasti tidak. Saya yakin selalu akan mencari waktu mereka itu untuk mengunjungi. Dan itu kegembiraan yang sangat besar. Nah, kesepian seperti itu, saya katakan tadi hal yang biasa. Semua orang mengalami kesepian, alasannya apapun. Bahkan kalau saya boleh baca teks kitab suci dari Rasul Paulus misalnya, dia mengalami kesepian ketika dia menulis surat kepada temannya yang baik yang namanya Timotius. Saya baca 1 ayat, 2 ayat ya, untuk menghibur bahwa kesepian itu bukan barang yang harus ditolak, tetapi harus diolah supaya menjadi keheningan. Ketika kita menjadi hening, hati mengendap, kita melihat makna. Saya baca beberapa ayat. Bukan hanya kesepian, kemarahan juga ada. Ini ya misalnya, kesepiannya diungkapkan dengan kata-kata ini. Saya baca 2 Timotius bab 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini kan kalimat orang yang merasa sepi kan, sendirian. Karena Demas telah pergi. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Tuh, kesepian. Rasul Paulus pun kesepian. Jadi kalau kita kesepian, ya jangan heran. Tidak usah terlalu gelisah. Saya tunjukkan kemarahannya. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Ketika Paulus sudah usianya lanjut, berada di dalam penjara, pengalaman masa lampau itu muncul. Sekaliber Paulus masih mempunyai perasaan seperti ini. Maka kalau kita seringkali atau kadang-kadang di dalam hati kita muncul rasa marah, ya tidak usah khawatir, biasa manusiawi. Nah kuncinya, Paulus tidak hanya marah saja, kalau hanya marah saja tidak ada artinya kan. Tetapi yang paling penting adalah kalimat yang menyusul dari semuanya itu. Kalau mau kesepiannya lagi ya, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun membantu aku. Nah sekarang penghiburannya, ini ketika Paulus sudah menjadi pribadi yang hening, itu semua hilang. Lalu dia mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Itu proses dari kesepian, marah, ingat masa lampau yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak berhenti di situ atau tidak tambah marah, tak terkendali, menjadi ketika mengendap, menjadi hening. Tuhan yang menguatkan aku.
Jadi Bapak saya kira tidak usah khawatir bahwa ada kesepian. Yang harus diusahakan kita coba adalah mencoba mengubah dengan bantuan rahmat kesepian itu menjadi keheningan. Untuk sementara itu, Ibu. Baik. Luar biasa Bapak Kardinal, karena ayat tadi tentu saja akan menguatkan semua orang, di mana proses sebagai manusia begitu ya Bapak Kardinal dialami dan akhirnya mengalami penguatan. Ya, semoga Bapak Andri bisa dikuatkan dengan apa yang sudah diberikan hikmat dari Bapak Kardinal. Dan kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua dari Ibu Dianawati, Bapak Kardinal. Beliau adalah seorang umat dari Paroki San Mare, Tangerang Selatan. Ada dua pertanyaan dari Ibu Dianawati. Yang pertama, bagaimana memahami kehendak Tuhan di mana doa permohonan kita terkait faktor kesejahteraan hidup itu tidak atau belum dikabulkan. Sementara orang yang kita kenal sebagai Katolik KTP, jadi Katolik KTP ini yang tidak peduli untuk memuliakan Tuhan atau mengabaikan perintah-perintah gereja, tampak terus saja diberikan rejeki, berlimpah pula, atau kebahagiaan hidup duniawi. Nah, ini yang ditanyakan di poin pertama Bapak Kardinal. Lalu di poin kedua, apakah iman kita harus terus saja diarahkan kepada tujuan kebahagiaan kekal pasca meninggal dengan menerima saja kesulitan hidup di dunia? Antara lain misalnya sebagai bagian penebusan dosa, selama doa-doa kita itu tidak atau belum dikabulkan. Begitu dua poin yang ditanyakan Ibu Dianawati, Bapak Kardinal. Iya. Pertanyaannya sangat bagus, menyangkut pengalaman eksistensial manusia. Artinya, pertanyaan atau pengalaman itu abadi. Ada di dalam hati manusia sejak awal sampai sekarang dan pasti akan terus. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Saya baca Mazmur 73. Bagus sekali. Moga-moga dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Ibu. Mazmur 73 ini judulnya adalah Pergumulan dan Pengharapan. Bagian pergumulannya begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Itu yang berdoa dan sebagainya itu. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, nah ini aku itu orang yang bersih hatinya itu, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saya merasa diri orang baik, pemazmur itu, tetapi kenapa nasib saya begini? Sama kan, pergumulan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang yang fasik. Itu seperti yang Ibu katakan tadi, yang tidak pernah berpikir tentang Tuhan dan sebagainya, kok hidupnya subur makmur seperti ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Tidak pernah sakit. Yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, sakit-sakitan. Yang ngawur-ngawur itu tidak sakit. Lalu dikatakan, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tanda kesuburan. Sama, persis yang ibu alami. Jadi pergumulannya seperti itu, pergumulan manusia sepanjang zaman. Tapi tidak sampai di situ, Mazmurnya masih terus. Mazmurnya tidak berhenti pada ayat 4, tempat saya berhenti membaca tadi. Saya teruskan ayat 21. Ketika aku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Memakai kata yang keras sekali ya, dungu. Dungunya kenapa? Ya cemburu itu. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Lalu
Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ini bagian pengharapan. Jadi sesudah masuk di dalam pergumulan eksistensial, dia ingat bahwa kesejatian hidup itu tidak pertama-tama ditentukan oleh, tidak pertama-tama loh ya, bukan berarti sama sekali tidak, tapi tidak pertama-tama ditentukan oleh iri melihat orang lain begitu dengan menilainya, tetapi akhirnya menerima itu sebagai pergumulan dan mengungkapkan, kendati saya begini, Tuhan, aku terus berada di dekatmu, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Tetapi pasti tidak berhenti di situ. Masih harus dikatakan, ya tidak cukup jawabannya sampai di situ pasti. Karena seperti apapun, seperti Ibu tanyakan pada pertanyaan yang kedua, apakah kita itu hanya harus berpikir mengenai hidup sesudah kematian? Pasti tidak. Panggilan kita adalah bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Itu panggilan kita. Dan yang dipanggil seperti itu bukan saya saja, semua murid-murid Kristus. Oleh karena itu, kalau seandainya ada keluarga yang sungguh berkekurangan, kebutuhan dasar tidak dapat tercukupi, sebetulnya adalah tanggung jawab bersama umat Tuhan yang mesti memberi perhatian kepada saudari-saudara yang berkekurangan itu. Yang juga harus diperhatikan adalah yang disebut kesejahteraan itu yang seperti apa. Ada orang yang sangat bahagia dengan hidup pas-pasan. Tetapi ada orang yang selalu kurang. Ya, yang bahagia yang mana itu? Selalu kurang nanti dengan cara-cara yang tidak terpuji, lalu mencari kesempatan ini, kesempatan itu. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kesejahteraan? Pasti tidak. Tetapi sekali lagi, hidup kita bukan untuk kehidupan kekal saja, tetapi menurut ajaran gereja, kita dipanggil untuk menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dan kesempurnaan hidup Kristiani itu dikatakan dengan sangat bagus, kalau nanti mau melihat kitab suci, karena itulah pegangan kita kan, pegangan kita di dalam Kisah Para Rasul, misalnya pada bab 4, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Itu gambaran hidup Kristiani yang sejahtera. Ada yang kekurangan, ada yang memang kebutuhannya tidak terpenuhi, tetapi dikatakan di dalam bab 4 begini. Adapun ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab, ayat 34, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu ideal hidup Kristiani seperti itu, tidak ada yang berkekurangan. Oleh karena itu, di dalam garis ini, nama legal dari paroki komunitas-komunitas gereja sekarang ini menarik. Kalau di Jakarta namanya PGDP, Pengurus Gereja Dana Papa. Di Semarang namanya PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin.
Di Bandung namanya PGAK, Pengurus Gereja Amal Kasih. Maksudnya ini, supaya gereja itu bukan pastor, bukan uskup, tapi kita semua selalu memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Tapi yang paling penting, Ibu, menurut saya adalah yang dimaksud dengan kesejahteraan itu yang seperti apa. Karena ukurannya susah itu. Kalau sejahtera itu dimaksudkan mempunyai mobil 5, ya susah. Tetapi kalau kesejahteraan itu tercukupi kebutuhan dasarnya, makan, papan, pakaian, pendidikan, kesehatan, secukupnya, menurut saya itu sudah ukuran kesejahteraan yang sungguh sangat bagus. Dan bukan hanya umat Kristiani, pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Maka tidak heran kalau di masa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan banyak sekali dana untuk membantu saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi tanggung jawab bersama. Jadi Ibu, saya kira moga-moga lah jelaslah tanggapan saya. Kita tidak hanya mencari kehidupan kekal, karena kehidupan kekal itu mulainya sekarang, tidak besok. Kita sekarang mencapai kepenuhan kasih, itulah bagian dari hidup kekal. Kepenuhan hidup Kristiani, itulah kehidupan kita. Baik, Bapak Kardinal. Semoga Ibu Dianawati bisa memperoleh sebuah pencerahan untuk nanti dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kardinal. Dan saya mau menyapa untuk ibu bapak semua yang mungkin baru bergabung. Bagaimana, apa kabarnya dengan Eyang Putri, Eyang Kakung, Oma Opa. Nah, ini kita masih terus di Hikmat Kehidupan seputar hidup dan iman lansia. Kita beralih ke pertanyaan berikut dari Bapak Michael Suryanto. Bapak Michael berdomisili di Jakarta dari Paroki Rawamangun. Apa yang perlu atau bisa dikerjakan oleh lansia? Bapak Michael mungkin ingin pendapat dari Bapak Kardinal, apa yang bisa dilakukan oleh lansia? Karena pekerjaan fisik atau jasmani sudah tidak kuat, tetapi masih ingin mempunyai kegiatan yang bisa berguna atau bermanfaat bagi sesama dan gereja. Demikian Bapak Michael. Iya, Bapak Kardinal. Ya, itulah Bapak Michael tadi seperti saya katakan pada awal ya, alangkah baiknya kalau di RT atau di RW itu ada perkumpulan atau pertemuan lansia. Kita bisa bertukar pikiran, tidak usah pikir mengenai agamanya apa. Karena pengalaman menjadi tua itu adalah pengalaman setiap orang, lepas dari imannya, bisa sharing juga. Iman yang berbeda-beda itu memberi kekuatan apa untuk menapaki masa lansia ini dengan gembira. Kalau ditanyakan apa yang bisa dikerjakan dan merasa bahwa sudah tidak kuat secara fisik, ya jangan mengambil yang secara fisik menuntut banyak tenaga. Tetapi kalau rekreasi, maksud saya bukan rekreasi harus kemana-mana, tapi misalnya menggunakan waktu untuk berjalan kalau masih bisa berjalan. Sambil melatih fisik, melihat suasana, menikmati keindahan kalau ada di sekitar itu, tetapi hindari polusi udara. Karena itu tidak akan membantu, malah sebaliknya merugikan. Sementara itu, yang namanya lansia itu kan tidak ada yang pada umumnya ya. Ada lansia yang tinggal sendirian. Ada lansia yang masih utuh suami istri. Ada lansia pastor. Ada lansia suster, bruder, biarawan, biarawati. Dari segi sosial, ada lansia yang kalau sakit bisa berobat kemana saja.
Tetapi ada lansia yang kalau sakit ya harus menerima sakitnya itu karena tidak ada sarana. Jadi bermacam-macam yang mesti diisikan pada kata lansia itu, dan tentu disesuaikan dengan semuanya itu. Yang menurut saya sangat bagus, sangat membahagiakan, yaitu kalau sebagai lansia terus berbuat baik. Apapun itu. Berbuat baik itu tidak harus dengan memberi macam-macam. Misalnya, menyapa tetangga, membangun komunitas, membangun komunikasi, menunjukkan wajah yang tidak suram, tetapi menunjukkan wajah yang ceria, bercerita mengenai masa lampau, perjuangan hidup yang mau diwariskan kepada yang lain. Kalau senang menulis, tidak sedikit lansia yang menghasilkan buku-buku bagus. Saya tidak tahu persis dan saya kira tidak ada jawaban yang bisa disampaikan secara umum, Bapak ya, mengingat tadi yang saya katakan. Lansia itu bukan satu kata yang mencerminkan satu macam saja, karena ada banyak sekali lansia. Di Keuskupan Agung Jakarta, nah ini masalahnya pandemi lagi ya, sebelum pandemi itu komunitas lansia paroki-paroki itu sangat aktif. Sangat-sangat aktif dengan berbagai macam kegiatan. Tentu yang paling banyak adalah kegiatan rohani. Dan kegiatan rohani itu menurut saya sungguh-sungguh sangat memberi makna kepada usia lanjut itu. Dengan demikian saya mau mengatakan begini. Secara umum, karena kita sudah tidak punya tanggung jawab seperti ketika masih muda, dan mungkin tidak perlu juga, meskipun tadi saya katakan ada lansia yang terus harus berjuang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Menurut saya akhirnya masa senior adalah saat untuk mengendapkan pengalaman. Karena dalam iman kita itu yakin bahwa iman itu harus dirawat dan dikembangkan, dimantapkan. Ketika waktunya masih banyak tersita untuk menjalankan tanggung jawab, entah untuk keluarga, entah untuk masyarakat, entah pekerjaan, waktu untuk berdoa, waktu untuk merenung, waktu untuk hening itu pasti kurang. Nah sekarang waktunya. Saya mengambil contoh orang tua saya. Orang tua saya pensiun pada usia 56-57 zaman itu ya. Dan sudah tidak mempunyai kegiatan apa-apa lagi. Orang desa, orang sederhana. Yaitu sejahteranya menurut ukuran keluarga saya. Apa yang dikerjakan oleh orang tua saya? Aktif di gereja. Di desa saya, orang tua saya itu mungkin prodiakon paroki 25 tahun lebih. Ada Legio Maria ikut. Nah ternyata ketika orang tua saya dan ibu saya, bapak saya dan ibu saya itu setiap kali terlihat pergi berjalan bersama-sama, mengikuti Legio, berdoa, pulang bersama-sama, itu pengaruhnya besar sekali untuk orang-orang yang melihat orang tua saya itu pulang pergi, kelihatan rukun, kelihatannya loh ya. Pergi ke sana kemari bersama-sama itu sudah mempunyai arti yang banyak. Jadi bermakna itu tidak selalu harus berguna. Orang berjalan bersama itu sudah bisa mempunyai makna yang besar. Di Keuskupan Agung Jakarta juga ada
beberapa acara-acara yang misalnya saya kutip ya yang sudah dilaksanakan lewat webinar, misalnya Bina Iman Lansia dengan judul Berbagi Pelita Hidup dengan Firman. Kembali kan? Firman, berbagi pelita, supaya firman itu menjadi pelita bagi hidup kita. Tidak lepas pula usaha-usaha yang sangat konkret. Sekarang orang butuh vaksinasi. Maka Pemikat misalnya mengusahakan supaya para senior termasuk yang di panti-panti reda itu dipastikan mendapat vaksinasi. Diusahakan. Karena kalau mencari sendiri pasti tidak mungkin, tidak mampu. Ada yang lebih ilmiah lagi kalau mau ikut, kalau mau pasti ada di YouTube. Ketika menyambut Hari Lanjut Usia Nasional, itu Universitas Atmajaya membuat seminar. Banyak sekali tawaran-tawaran yang dapat kita unduh, dapat kita baca, kita dengarkan dari radio, yang bisa membuat hidup kita sebagai senior itu bermakna. Saya sudah termasuk itu loh ya, sudah termasuk lansia. Usia saya sudah 72. Selalu mencari, kalau saya sendiri, kalau boleh sharing ya, ketika saya memilih hidup menjadi imam, saya kan tahu bahwa saya akan hidup sendiri. Ya sudah saya siapkan sejak dulu, sejak saya memilih untuk menjadi imam, nanti kalau saya sudah tua, waktunya pensiun, saya pasti akan masuk ke tempat asal saya di Jogja. Saya sadar betul bahwa akan sendirian, tidak ada siapa-siapa, paling-paling ya sesama yang usianya sudah lanjut. Jadi saya mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kesendirian yang bisa berarti kesepian, tetapi juga keheningan itu sejak saya masih muda sudah bersiap-siap untuk menjadi, karena saya tahu resikonya menjadi imam itu seperti itu. Saya yakin Oma Opa juga sama kan, waktu memutuskan untuk memilih hidup berkeluarga pasti sudah tahu bahwa nanti anak-anaknya akan pergi sendiri-sendiri, cucu-cucunya akan pergi sendiri-sendiri, tinggal berdua, ya disitulah makna dari panggilan itu menjadi semakin kental. Baik, Bapak Kardinal, terima kasih atas kesaksian dan juga tadi sharing dari Bapak Kardinal, karena itu semakin bisa menguatkan semua dan mempersiapkan. Ya. Nah, tanpa terasa Bapak Kardinal, kita juga sudah berada di pertengahan perjumpaan kita dan Anda masih tetap menyimak hikmat dari acara pada hari ini, Hikmat Kehidupan, dan juga Anda dapat simak ini tentu saja melalui kanal YouTube dari Komsos KAJ, kanal YouTube dari Hidup TV maupun dari GoPlay KAJ. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kita masih bersama pada hari ini, sore hari ini di Hikmat Kehidupan. Dan pada saat ini saya ingin sedikit memperkenalkan, ya kiranya kalau Anda bingung, pagi hari saya harus sarapan apa? Nah, Anda bisa saja memilih sebuah alternatif, yaitu pai susu. Nah, ini pai susu bukan sembarang pai, yaitu pai susu Kohlim, di mana sudah memberikan pelayanannya sejak lama. Sejak saya belum lahir ini, yaitu di tahun 1942. Nah, ini sudah cukup lama. Dengan demikian pasti ini terjamin rasanya. Silahkan Anda bisa memberikan salah satu pilihan, yaitu dengan mencoba pai Kohlim ini karena tanpa pengawet. Kemudian juga dibuatnya 100% dari bahan-bahan premium. Dan juga Anda tentu saja bisa merasakan
kefreshannya dari oven. Dan juga tentu saja ini dibuatnya tidak dalam keadaan produksi terus, tapi maksudnya adalah made to order. Jadi selalu berdasarkan pesanan. Silahkan Anda coba pai susu Kohlim. Dan saat ini memang terasa sangat panas udara, dimanapun juga, terutama di Jakarta yang saya rasakan. Nah, kadang-kadang saya merasa lelah. Nah, ini ada satu pilihan, yaitu bagi Anda yang ingin sekali tetap dalam hidup sehat, ini adalah bagian sebuah teh yang premium tentu saja, dan juga probiotik. Nah, probiotik artinya membantu pencernaan kita. Nah, ini bisa ditaruh di kulkas, di pendingin. Lalu kalau saat kita aktivitas kemudian kepanasan, kita tinggal ambil aja dan minum dari Raja Kombucha, yaitu prebiotic tea, premium prebiotic tea. Jadi silakan Anda coba. Dan sekarang ini saya ingin sekali untuk menyapa Anda semua yang saat tadi saya lihat banyak sekali yang mengirimkan live chat secara aktif. Pasti saya yakin di sini semua ingin sekali menyapa Bapak Kardinal. Nah, ini ada yang menyapa dari Imelda. Bapak Uskup, bagaimana kita mengisi waktu luang kita dengan baik? Wah, ini menambah pertanyaan tentu saja. Iya, nanti mungkin Ibu Imelda bisa dibalas ya nanti ya untuk bagaimana mengisi waktu, atau Bapak Uskup mau memberikan sedikit bagaimana mengisi waktu luang kita dengan baik. Tadi sebenarnya sudah ada yang menanyakan ya Bapak Kardinal ya. Iya, kalau itu tergantung masing-masing kan. Kalau misalnya yang masih bekerja aktif sekali, waktu luang kan tidak banyak. Betul. Maka mesti diusahakan seefektif mungkin. Entah untuk keluarga kah, entah ketemu dengan teman kah, entah untuk olahraga kah, untuk membaca. Tetapi kalau orang sudah pensiun seperti saya ini, saya sudah pensiun sebetulnya, usia saya kan sudah jauh dari usia pensiun ya. Tetapi masih mempunyai tanggung jawab, ya disesuaikan waktu luangnya, tanggung jawabnya dikerjakan dulu, waktu luangnya seberapa. Kalau saya, dengan tanggung jawab saya, waktu luang yang saya pakai adalah untuk membaca. Dan kalau sudah membaca banyak, lalu saya tulis apa yang saya baca itu. Dan tentu mendengarkan musik. Jangan lupa punya hobi. Dulu saya pernah punya hobi mengumpulkan perangko. Tetapi sampai tingkat tertentu, saya serahkan perangko saya itu kepada prokur misi. Jadi tarekat yang mengumpulkan perangko dijual, kemudian uangnya itu untuk karya-karya misi, itu masih sampai sekarang masih ada itu. Jadi kalau ada surat masuk ke uskupan dengan amplop dan dengan perangko, biasanya amplopnya diserahkan kepada saya karena yang menerima surat itu tahu kalau saya suka mengumpulkan perangko, saya potong, nanti saya serahkan kepada prokur tarekat tertentu supaya dipakai sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga memelihara ayam. Ayamnya rajin berbunyi ya Bapak Kardinal. Yang kecil-kecil seperti itu. Jadi memang harus mempunyai hobi menurut saya perlu. Iya. Hobi perlu. Olahraga, ya tergantung dari keadaan kita lah. Nah, sudah dapat bocoran kan Ibu Imelda, ternyata kita bisa tahu hobi-hobi dari Bapak Kardinal. Ya, dan saya juga sedikit menyapa ya sebentar ya, ini kan banyak sekali live chatnya. Nah, ada Stefania Ditya, halo Eyang Uskup dan Tante Sisi, dari Mili dan Leticia. Halo Mili dan Leticia. Kemudian juga ada ini Wiwit Iren mengirimkan suka banget dengan banyak tanda cinta, wow. Dan kemudian ada yang ngirimin mangkok, tapi mangkok ayam doang kok ya, tanpa bakminya gitu Bapak Kardinal, dari Antonius Gandung. Baik, ini terima kasih banyak dari Edi, selalu keren jawaban Bapak Kardinal, luar biasa.
Baik, masih banyak. Mohon maaf nih ya, saya tidak bisa membacakan semua live chat dan kita kembali melanjutkan ke hikmat kehidupan. Dan saat ini Bapak Kardinal ada sebuah pertanyaan melalui video. Jadi tidak hanya ditulis, tapi ini video dan ini menarik. Dari ibu yang namanya sama saya Bapak Kardinal. Dari Ibu Susi di Paroki Petrus dan Paulus dari Yogyakarta ini. Sama dengan kotanya Bapak Kardinal. Saya desa itu. Tetap di Jogja ya Bapak Kardinal. Ya, kita simak sebuah video pertanyaan untuk Bapak Kardinal dari Ibu Susi di Yogyakarta. Halo Bapak Kardinal YTH dan YTC. Saya Susi dari Paroki Santo Petrus dan Paulus, Gereja Babatan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau boleh bertanya, maaf sedikit melenceng. Bapak Kardinal itu kelihatan bugar dalam masa pandemi ini, kelihatan seger dalam melayani umat. Apa sih rahasianya? Kalau boleh tahu, hihihi. Saja kalau Bapak Jokowi itu kan katanya minum empon-empon setiap hari. Kalau Bapak Kardinal, apakah karena minum red wine setiap hari? Begitu ya, Bapak Kardinal. Maaf ya, Bapak Kardinal. Matur nuwun, terima kasih. Berkah dalem. Iya, demikian. Minuman saya bukan red wine, Ibu. Minuman saya dawet. Ibu Susi tahu ya sekarang minuman kesukaan. Iya. Iya. Dan unik ya Ibu Susi menggemaskan karena cara menyampaikannya. Tapi Bapak Kardinal apa betul minum pon-pon juga dong? Enggak, Ibu. Saya minum apa yang ada di meja, Ibu. Iya, jadi Bapak Kardinal minum dan makan yang ada disediakan ya Bapak Kardinal ya. Iya. Begitu Ibu Susi, semoga bisa senang dan happy ya dengan apa yang diberikan jawabannya. Ada yang mau ditambah Bapak Kardinal? Iya. Terima kasih kalau saya dianggap seger. Ya memang saya banyak pergi dan perginya tidak dekat-dekat, yang dekat-dekat malah tidak, perginya jauh-jauh. Kalau Ibu mengatakan saya segar, itulah anugerah yang selalu saya syukuri. Unsurnya banyak, Ibu, unsurnya banyak. Unsur yang paling penting yang saya rasakan adalah karena teman-teman kerja saya itu baik-baik. Jadi tadi saya katakan usia sudah pensiun mestinya, sehingga saya sendiri merasa bahwa sekarang ini pasti tidak sama dengan ketika saya datang ke Jakarta 10 tahun yang lalu. Secara fisik sudah sangat berbeda. Yang istimewa adalah teman-teman kerja saya, itu saya yakin tahu mengenai keadaan saya itu. Sehingga sebagian besar dari pekerjaan dan tanggung jawab saya itu dikeroyok oleh teman-teman itu. Jadi membangun tim kerjasama yang bagus itu pasti tidak membuat saya lelah secara fisik maupun lelah secara mental. Karena percaya bahwa yang dikerjakan oleh teman-teman itu akan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama-sama. Maksud saya bukan hanya teman-teman imam, tetapi teman-teman awam dan siapapun. Kalau misalnya sebut paroki, paroki berjalan karena sudah ada sistem sehingga tidak menuntut pikiran saya yang keras. Enggak, semuanya sudah jalan, sistem sudah jalan. Jadi itu yang membuat saya secara fisik tidak terlalu terforsir. Secara mental saya damai, maksud saya tenang, karena saya percaya kepada para pemimpin, bukan hanya yang pastor, tetapi juga yang awam, yang mengerjakan tugas-tugas itu,
perutusan itu. Dan secara rohani saya juga merasa damai. Nah, itu secara fisik, dan secara fisik saya masih olahraga kalau ada di rumah dan ada kesempatan. Saya masih ikut acara Run for You itu. Tadi saya baru berjalan kaki 3,5 kilometer. Masa masih berkeringat masuk ke sini. Nah, secara mental, tentu yang namanya motivasi, kenapa saya dulu memilih jalan hidup ini mempunyai peranan yang sangat besar. Jadi, kalau saya mencintai tugas saya, karena itu sesuai dengan yang dulu saya bayangkan, pekerjaan apapun, beban apapun akan mudah, akan ringan disangganya. Kalaupun itu terasa berat, tetapi karena ada motivasi, ya dianggap itu bagian dari perutusan, tidak terlalu tidak terlalu merasakan beban begitu, tetapi ya itulah konsekuensi dari pelayanan pilihan. Dan secara rohani, kembali lagi ya, karena manusia itu kan bukan hanya fisik yang segar, tetapi mentalnya juga harus segar, rohaninya moga-moga juga segar. Salah satu doa harian saya, pendek sekali, yang tidak pernah saya lupa, adalah mohon kegembiraan. Itu berdasarkan Mazmur 51. Doa saya pendek, Tuhan anugerahkanlah kepadaku kegembiraan karena keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadi kegembiraan itu moga-moga tidak pernah lepas dari hidup saya pribadi kalau itu ditanyakan kepada saya. Karena ketika saya gembira, ketika kita gembira, yang lain-lain menjadi mudah, atau yang kelihatannya ruwet itu terurai. Karena bisa membacanya yang ruwet itu dengan mata yang jernih, dengan hati yang jernih. Baik, Bapak Kardinal. Demikian ya Ibu Susi, dan itu tadi benar-benar ya sebuah inspirasi untuk Ibu Susi dan juga untuk yang lain. Saat ini kita akan kembali untuk melanjutkan pertanyaan. Ini pertanyaan cukup panjang Bapak Kardinal. Dari Ibu Suicu, Paroki Satora. Nah, Yang Mulia Bapak Uskup Ignatius, di Injil Yohanes bab 21 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19 hal ini dikatakan dalam Injil bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, dari ini Ibu Suicu merasakan, Bapak Kardinal, ada dua hal yang dirasakan. Waktu masih muda, saya bebas mengambil keputusan, bebas melakukan apa yang saya mau. Tetapi setelah saya tua, kok sepertinya saya harus menuruti apa yang dikatakan orang, terutama anak-anak. Padahal waktu lansia saya masih dapat merawat diri, masih aktif di lingkungan. Saya lanjut dulu dengan pertanyaan kedua ya Bapak Kardinal. Lalu Ibu Suicu juga merasakan muda dalam arti belum dewasa dalam iman, masih banyak keinginan hal keduniawian. Setelah tua, berarti sudah dewasa iman. Walau hati tidak suka, saya harus mati dalam diriku membiarkan orang lain bertindak, walau dalam hati tidak suka. Jadi ini terpaksa ya Bapak Kardinal. Rasa ingin membantah, mohon pencerahan dari Bapak Uskup. Iya, saya merasa bahwa apa yang Ibu alami itu banyak juga yang mengalami ya. Anak-anak itu kan begitu mencintai orang tuanya,
sehingga tidak mengizinkan atau tidak rela kalau orang tuanya masih mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu bukan karena apa-apa, saya yakin itu karena kasih. Ketika anak-anak merasa pernah mengalami kasih yang begitu besar dan terus mengalami itu, sekarang akan membalas kasih itu dengan tidak mengizinkan orang tuanya melakukan apa-apa. Nah, itu perlu diskusi, Bu, menurut saya. Kadang-kadang anak-anak itu kan memikirkan apa yang dia pikirkan ya. Merasa bahwa orang tuanya atau ibu akan nyaman kalau tidak bekerja apa-apa. Padahal kan tidak. Jadi anak-anak itu juga harus belajar, biarlah eyang-eyang, opa-opa, oma-oma yang masih mau melakukan sesuatu ya dibiarkan saja. Tidak usah dilarang-larang karena menurut saya itu cinta yang yang egois. Jadi yang dia pikirkan itu dianggap yang paling baik, padahal untuk yang dicintai itu tidak bagus. Jadi menurut saya ya didiskusikan saja, atau kalau anak-anak mengatakan ini itu ya biar aku masih bisa kok dijawab gitu aja. Itu yang praktis, Ibu ya, menurut saya. Saya juga mengalami, kakak adik saya juga mengalami ketika orang tua saya sudah senior, sudah sepuh, ya memang tidak tega ya kalau masih melihat mereka bekerja. Tetapi rupanya itu yang lebih membahagiakan daripada tidak mengerjakan apa-apa. Contoh lain, kalau anak-anak sudah pergi semua, mandiri, punya rumah sendiri, kan sering mengajak minta supaya orang tuanya ikut. Kan banyak orang tua yang tidak mau. Menurut anak-anak, mereka akan merasa nyaman, aman kalau orang tuanya jadi satu. Itu untuk anak-anak, tetapi tidak begitu untuk yang bersangkutan kan. Kalau di rumah sendiri, rumah eyang-eyang, opa-opa, oma-oma itu kan mau nyapu ya nyapu, mau masak ya masak. Nanti kalau ikut anaknya, ibu enggak usah masak, bapak enggak usah bersih-bersih lagi, itu susah. Kebahagiaannya ukurannya lain. Maka silakan bebas saja memilih apa yang baik untuk sendiri dan untuk seluruh keluarga. Nah, mengenai Injil Yohanes, ini pasti harus ditafsirkan dengan segala macam kemungkinan ya. Yang pertama dulu, yang belum mengenai taat, diikat dan bebas itu. Apa yang dipikirkan mengenai merdeka, mengenai bebas? Sekurang-kurangnya dua. Kebebasan itu artinya, yang pertama bebas dari segala macam aturan. Itu bukan kebebasan yang bermutu sebetulnya, hanya bebas dari segala aturan, mau-maunya sendiri, belum tentu mau-maunya itu baik, kan begitu. Atau bebas untuk, bebas dari dan bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin untuk melakukan yang baik itu harus mengikuti aturan-aturan itu. Jadi aturan tidak menghalangi untuk kebebasan. Itu satu. Yang kedua, di dalam nilai hidup Kristiani ada paradoks. Paradoks itu kelihatannya berbeda, berlawanan, tetapi sebetulnya tidak. Nah, mengenai ketaatan. Ketaatan yang penuh adalah kemerdekaan yang penuh juga. Aneh kan? Namanya taat itu harus tunduk. Sementara kemerdekaan seperti tadi. Itu sangat jelas di dalam, saya mengambil contoh Santo Paulus ya, ketika dia merasa sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, merdeka, pada waktu itu dia mengikatkan diri sepenuh-penuhnya.
Kalau para biarawan biarawati atau imam mengucapkan kaul ketaatan, itu bukan kaul untuk menjadi budak, bukan. Tetapi ketaatan yang dipilih secara merdeka, ketaatan supaya yang dipilih secara merdeka, bebas, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa. Itulah merdeka untuk taat. Dan ketika saya merdeka dan saya taat, lalu bukan kehendak saya yang akan terjadi, tetapi kalau seperti saya ya apa yang diinginkan di dalam gereja itulah yang harus saya lakukan kan. Mungkin saya tidak setuju dengan itu, tetapi karena saya sudah merdeka untuk taat, ya apapun mesti saya lakukan dengan gembira. Idealnya kadang-kadang dengan menggerutu juga, karena hal yang biasa ya, tetapi yang penting adalah itu, saya merdeka untuk untuk taat. Itu yang kedua. Nah sekarang mengenai Injil Yohanes ini. Bagian ini tidak bisa dimengerti, ayat 19, tidak bisa dimengerti kalau kita tidak membaca dari ayat 15. Ini jadi pelajaran kitab suci, Bu ya. Ini kan mulai dengan pertanyaan percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus ya. Mulai dari pertanyaan pertama ayat 15. Ini ada sesuatu yang tidak jelas di dalam bahasa Indonesia, tetapi nanti saya tunjukkan yang harus dijelaskan itu. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon ditanya apakah engkau mengasihi aku. Nah di dalam kitab suci, nah ini yang tidak jelas di dalam teks bahasa Indonesia, ada dua kata berbeda yang diterjemahkan menjadi kasih. Kasih yang pertama itu adalah kasih manusiawi yang kita punya, manusia punya. Setan tidak punya kasih itu. Nah, kasih manusiawi itu selalu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Kasih yang kedua adalah kasih yang tak terbatas, yaitu kasih Allah. Nah, pertanyaannya ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus menggunakan kata yang kedua, mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas. Nah kan Simon tidak punya. Maka dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Nggak sambung kan? Ditanya mengenai kasih yang tak terbatas, kok jawabannya terbatas. Maka pertanyaan kedua muncul. Yesus menggunakan masih kata yang sama. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Ya Simon belum punya. Maka dijawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Nah, kalau gitu terus percakapannya kapan selesai? Maka Yesus menurunkan standarnya. Nah istimewa ini. Pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Yesus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Nah itu Simon punya. Maka Simon menjawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Percakapan selesai. Nah, perutusan Simon itu kan ayat yang terakhir, ayat 19, ikutlah aku. Ikutlah aku itu artinya apa? Artinya berkembang dari kasih yang tak terbatas itu menuju kasih yang tak terbatas. Itu artinya mengikuti. Itu kan berarti taat ya. Semakin lama ikatannya semakin kencang, semakin kuat. Itulah yang terjadi dengan Simon Petrus. Ketika dia mulai, dia tidak punya kasih yang tanpa batas itu. Disuruh mengikuti,
pelan-pelan ditingkatkan, bertumbuh, naik, semakin kuat kasihnya. Akhirnya kasih yang tak terbatas itu dicapai oleh Simon ketika dia memberikan hidupnya untuk iman. Dia disalib karena merasa, ini cerita ya, legenda, karena dia tidak merasa pantas disalib seperti Yesus, maka dia minta disalib dengan kepala di bawah. Itulah saat ketika Petrus mencapai kasih yang sempurna. Itulah buah dari yang tidak terikat, pelan-pelan diikat, kencang sampai akhirnya tidak bisa lain kecuali mengikuti Yesus. Itu ketaatan seperti itu yang terjadi. Jadi ketaatan itu berarti dalam hal ini bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu. Nah, kalau dimengerti begitu, lalu memang itulah yang terjadi. Dan kalimat ini kan diucapkan oleh uskup ketika mentahbiskan imam, ketika memindah stola diakon itu kan miring ya. Lalu sesudah ditahbiskan imam, stolanya menjadi salib begini silang, ini diucapkan ketika engkau masih muda, ketika engkau sudah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tetapi yang praktis-praktis seperti tadi, kalau anak-anak mau mengikat supaya tidak boleh ini, tidak boleh itu, asal bisa bertanggung jawab ya lakukan saja. Tapi kalau dasarnya ini, lalu penjelasannya seperti tadi. Baik, terima kasih Bapak Kardinal. Ibu Sucu, itu tadi penjelasan yang sungguh lengkap. Semoga Ibu menjadi jelas dan juga memperoleh hikmat untuk kehidupan di masa-masa pandemi apalagi saat ini. Dan tanpa terasa, kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di hikmat kehidupan, yaitu seputar hidup dan iman lansia. Dan kami mohon maaf jika seluruh pertanyaan yang masuk belum bisa dibacakan semuanya berhubung terbatasnya waktu, dan semoga nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Dan juga kami juga akan menutup perjumpaan ini dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang telah memberikan pencerahan dan juga hikmat-hikmat yang bisa kita laksanakan, termasuk saya untuk mempersiapkan nanti ke masa lansia. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi dalam mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga bagi Anda semua yang selalu setia untuk menyimak acara Hikmat Kehidupan ini. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi seluruh tim pendukung di belakang layar, dari tim Komsos Keuskupan Agung Jakarta, juga dari GoPlay dan juga YouTube, kemudian komunitas Dei Amoris tentunya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan acara yang berikutnya, yaitu 2 minggu ke depan, dalam Hikmat Kehidupan edisi mendatang yang bertemakan Cinta Tanah Air. Baik, dan kini saya akhiri, saya Susiana Suwadi mengucapkan terima kasih banyak dan kita berjumpa di lain kesempatan. Saat ini mohon doa dan kemudian berkat penutup dari Bapak Kardinal, dan mungkin sebelumnya Bapak Kardinal mau menyapa dulu untuk mengucapkan pada Oma Opa terutama Bapak Kardinal. Iya, mari kita akhiri dengan berdoa, khususnya mohon berkat untuk eyang-eyang, untuk opa dan oma, supaya selalu terlindung dan terjaga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Kaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat mencapai usia sampai sekarang sehat, penuh berkat, dicintai dan mencintai seluruh keluarga yang menjadi tempat kami semua bertumbuh di dalam kasih-Mu.
Kami ingat akan saudari-saudara kami, eyang-eyang, oma dan opa yang sedang sakit, yang merasa kesepian, yang tidak mempunyai siapapun yang memperhatikan, yang berada di tempat-tempat di panti-panti, para oma dan opa, eyang-eyang kami tinggal. Berkatilah keluarga-keluarga kami, supaya kasih kami terhadap para senior di dalam rumah kami tetap terjaga dan tetap menyala. Berkatilah para pelayan, pekerja, pendamping di rumah-rumah sakit yang merawat orang-orang lansia, di panti-panti yang merawat dan melayani sekian banyak saudari-saudara kami dimanapun yang tinggal di tempat-tempat itu karena sakit, karena alasan-alasan yang lain. Semoga pelayanan kami di dalam keluarga dan pelayanan dimanapun di rumah sakit, di panti-panti, sungguh-sungguh dapat menggembirakan semua yang kami layani. Bapa yang Maha Kasih, semoga kami dapat terus bertumbuh di dalam kasih, memaknai pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa hidup di dalam masa senior ini sebagai langkah dan tangga untuk bertumbuh semakin setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu dan semakin sempurna di dalam kasih. Bunda Maria, Bunda Gereja dan Bunda kami, sertailah kami di dalam peziaran iman kami. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara kita khususnya para lansia, oma, opa, eyang-eyang, lebih khusus lagi yang sedang sakit, dikuatkan, diberkati, dan limpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, berlimpah berkat. Terima kasih. Salam damai, penuh kasih bagi Anda semua dan bagikan sukacita. Terima kasih.